Oke guys, kembali lagi bersama saya Claudius Denovian dari 11 SOS 2 absen 10. Dan kali ini saya ditemani kedua teman saya. Masuk guys. Yang pertama ada Bagas. Halo, nama saya Bagas dari 11 SOS 2 absen 14. Halo, nama saya Michael Davin, kelas 11 SOS 2 absen 20. Dan kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyusunan teks proklamasi. Enjoy the video. Semuanya, di sini saya akan memberi penjelasan singkat mengenai penyusunan teks proklamasi. Berawal pada malam hari tanggal 16 Agustus, Laksamana Maeda mengantarkan Soekarno dan Hatta menuju ke kediaman Yamamoto. Namun Yamamoto tidak menerima kehadiran mereka dikarenakan Tokyo melarang proklamasi kemerdekaan Indonesia karena perjanjian rekapitulasi yang menyatakan bahwa Jepang tidak harus menjaga status quo di setiap negara yang didudukinya. Namun Soekarno dan Hatta tidak menghiraukan hal tersebut dan mereka langsung bergegas menuju ke kediaman Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Sesampainya di sana, Soekarno langsung menuliskan teks proklamasi dibantu dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang menyampaikan ide secara lisan. Setelah teks proklamasi selesai dibuat, Soekarno lantas meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Dan setelah naskah tersebut selesai diketik, Soekarno dan Hatta langsung menandatangani naskah tersebut dan memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 1 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekian penjelasan singkat dari saya, dan untuk lebih jelasnya, kedua teman saya sudah mewawancarai seorang narasumber di Museum Penyusunan Teks Proklamasi di daerah Menteng. Halo teman-teman, sekarang kami sudah sampai nih di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut bersama narasumber kita yang ada di dalam. Yuk kita masuk ke dalam. Halo teman-teman, sekarang kami berdua berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di daerah Menteng. Sekarang bersama dengan narasumber kami, Bapak Ari, yang akan menjelaskan lebih detail, lebih lengkap mengenai penyusunan naskah teks proklamasi. Oke. Pertanyaan pertama Bapak, sejarah peristiwa perumusan naskah proklamasi yang Bapak tahu itu bagaimana? Kalau kita berbicara tentang proses perumusan naskah proklamasi, kita harus tarik mundur sejenak ya, ke masa ketika Jepang mulai merasa kalah terhadap Perang Dunia II. Jadi ketika Jepang merasa bahwa kekalahan-kekalahan terjadi dalam Perang Pasifik itu kemudian mulai mendekat, mereka kemudian menyimpulkan bahwa kita harus meminta atau menarik simpati dari bangsa Indonesia untuk membantu mereka. Dengan dibentuknya BPUPKI di tanggal 1 Maret 1945 serta PPKI di tanggal 7 Agustus 1945, mereka berharap bahwa nanti rakyat Indonesia bisa memberikan bantuannya terhadap perang ini supaya bisa memenangkan perang. Tapi oleh para pemimpin bangsa Indonesia, organisasi itu kemudian dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Di antaranya hasil karyanya dari BPUPKI adalah merancang dasar negara, bentuk negara, dan juga bagaimana nanti sistem pemerintahan Indonesia. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Proses penyusunan teks proklamasi di sini tuh bagaimana? Setelah mendapatkan izin dari Maeda selaku tuan rumah, di sini kemudian mereka lalu diizinkan untuk menggunakan ruangan makan untuk dijadikan sebagai tempat perumusan naskah. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo mengambil perannya masing-masing. Soekarno sebagai penulis naskah dan Ahmad Subarjo serta Muhammad Hatta mengambil peran sebagai pemberi saran secara lisan. Sebenarnya kita, bangsa Indonesia sudah punya naskah proklamasi yang diputuskan atau dirumuskan dalam bentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
di mana salah satu kalimatnya adalah maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hanya saja di saat kondisi genting saat itu dengan ancaman dari jam malam Jepang, tidak ada satupun tokoh yang membawa salinan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Sehingga diputuskan untuk membuat suatu naskah baru. Ya sekarang kita kenal sebagai naskah proklamasi. Setelah kemudian Soekarno menulis naskah kurang lebih selama 1 jam. Oh, 1 jam. Nah, naskah kemudian diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Serta setelah selesai diketik langsung ditandatangan oleh Soekarno dan Hatta di depan para hadirin yang berkumpul. Lanjut Pak, seperti yang kita tahu bahwa perumusan naskah proklamasi itu ditulis dan dirumuskan di rumah Laksamana Maeda. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mengapa tempat ini dipilih menjadi perumusan teks proklamasi dan kemudian tokoh utama yang berperan penting dari teks proklamasi tersebut? Nah, kalau untuk kenapa alasan kenapa rumah Maeda yang dipilih adalah pertama dia secara jelas menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Kedua, karena adanya jam malam saat itu. Jepang pasca pemboman Hiroshima dan Nagasaki kemudian memberlakukan jam malam di seluruh wilayah jajahannya. Dalam artian para orang-orang atau pemuda tidak boleh berkumpul di atas pukul 9 malam. Kecuali ada izin tertulis dari Kempeitai atau polisi rahasia Jepang. Apabila itu dilanggar, maka akan dianggap sebagai upaya coup atau pemberontakan dan mereka bisa dimasukkan ke penjara oleh Kempeitai yang ditakuti kekejamannya. Nah, Maeda juga tidak langsung memberikan tepatnya, tapi melalui berbagai diskusi dulu dengan Soekarno, Hatta, serta Ahmad Subarjo. Setelah tujuannya sama-sama bahwa untuk membentuk suatu maksud untuk memerdekakan Indonesia, barulah mereka diizinkan. Untuk tokoh pentingnya lah. Tokoh pentingnya tentu saja perumus naskah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tapi tidak ketinggalan juga dari peran dari golongan pemuda, diantaranya ada Hairul Saleh serta Soekarni. Hairul Saleh ini yang mengusulkan bahwa naskah proklamasi cukup ditandatangani oleh 2 orang saja, menengahi yang saat itu ada pertentangan di antara para golongan tua dan golongan muda. Sedangkan Soekarni punya peranan selain sebagai tokoh yang mendukung usul dari Hairul Saleh, dia juga berperan untuk meminjam mesin ketik ke atasnya militer laut Jerman. Kenapa dipinjam mesin ketiknya? Karena kita tahu Maeda sebagai seorang perwira Jepang sudah pasti dia punyanya mesin ketik di rumahnya adalah berhuruf kanji atau Jepang. Kanji, ya. Sedangkan kita menggunakan huruf Latin. Benar. Dan satu-satunya tempat yang bisa dipinjam saat itu adalah atasnya militer Jerman yang mereka juga menggunakan huruf Latin. Bersama dengan Bapak Nishijima, asisten Maeda, di tengah pagi buta jam 4 pagi beliau pergi ke sana dan pulang membawa mesin ketik yang berharga itu. Entah apa yang disampaikan sampai kemudian bisa melanjutkan proses pengetikan oleh Sayuti Melik dan BM dia. Oke guys, selanjutnya akan diwawancari oleh Bagas. Oke, terima kasih rekan saya MD, dan saat ini saya akan melanjutkan proses perbincangan tentang perumusan teks proklamasi. Oke, untuk soal selanjutnya Pak, apa yang membuat Soekarno dan Hatta tetap berkeinginan untuk merumuskan teks proklamasi tersebut? Soalnya dikarenakan saat itu kan Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebab perjanjian kapitulasi masyarakat Jepang menjaga status quo di semua negara yang didudukinya. Itu kenapa? Apa yang membuat Soekarno itu tetap ingin berkeinginan tetap untuk merumuskan teks proklamasi tersebut? Oke. Kita harus balik lagi ke bagaimana bangsa Jepang sendiri, inti dari bangsa Jepang. Mereka kan dikenal dengan semangat Bushido. Salah satunya adalah pantang melanggar janji. Tetapi ketika Jepang kalah dijatuhkan bom atom oleh sekutu, itu mereka dilanda kebimbangan apakah tetap setia dengan janjinya atau mengikuti keinginan dari pihak pemenang perang yaitu Amerika. Disinilah kemudian terpecah di antara tokoh-tokoh Jepang. Dan Maeda termasuk salah satu tokoh yang mendukung bahwa Jepang harus melaksanakan janji yaitu memerdekakan Indonesia. Soekarno-Hatta sendiri ya tentu saja sebagai pihak yang merasa bahwa kita ini saat kesempatan kita nih, mumpung Jepang sudah kalah perang, sekutu belum masuk, kapan lagi waktu terbaik? Dan ini kan kemerdekaan tidak cuma didambakan oleh para tokoh Soekarno dan Hatta aja, tapi seluruh bangsa Indonesia sudah berjuang di bawah penjajahan bangsa asing, kita mau penjajahan Jepang. Siapa sih nggak mau lewati kesempatan emas ini? Ya udah, kita diambil kesempatan itu, dan para pemuda serta para golongan tua yang tadinya berselisih paham, ternyata mereka punya satu benang merah.
harus merdeka Indonesia. Maka perbedaan yang ada dikesampingkan demi supaya tercapai tujuan bersama itu, harus merdeka. Dan ternyata terbukti tepat. Kalau saja kita terlambat proklamasi di Agustus 1945, Sekutu bakal datang. 1 bulan kemudian Sekutu sudah mendarat Oke. di Pulau Jawa. Banyak kan kalau misalkan terlambat saat itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dampak apa bagi bangsa Indonesia dan dunia dengan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri? Sudah jelas pasti kita merdeka dari penjajahan bangsa asing. Yang kedua tentu saja yang namanya suatu peristiwa itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Belanda termasuk yang tidak suka dengan adanya proklamasi itu karena mereka berharap ketika kapitulasi Jepang terjadi itu wilayah jajahan mereka awalnya dikembalikan oleh Jepang menjadi wilayah jajahan Belanda. Yang mana aja sih yang orang udah enak terus kemudian dikasih nggak enak ya pasti seperti itu kan. Tentu saja ketika Sekutu mendengar hal ini mereka merasa bahwa mereka sudah dilangkahi oleh Soekarno dan Hatta. Akibatnya setelah pasca proklamasi kemerdekaan terjadi peristiwa-peristiwa untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita kenal dengan revolusi fisik. Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, itu Ambarawa itu satu peristiwa yang istilahnya tidak ingin bangsa asing kembali lagi ke sini. Tentu saja bagi sebuah negara Indonesia harus segera istilahnya membentuk suatu pemerintahan. Hari setelah proklamasi kemerdekaan kita PPKI bersidang dan membentuk alat kelengkapan negara. Sah Indonesia sebagai sebuah negara. Tapi adakah setelah pembacaan proklamasi tersebut Jepang atau Belanda ingin berusaha merebut kembali atau adakah tindakan pemberontakan terhadap bangsa Indonesia-nya? Tentu saja, namanya peristiwa seperti itu, peristiwa besar bahwa kita menjadi bangsa yang besar, pasti ada rombongan dari dalam maupun luar. Dan seperti kita tahu, seperti peristiwa Madiun, kemudian DITI, Muhajar, kemudian beberapa tempat di daerah Indonesia yang memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap Indonesia, berusaha melakukan pemberontakan. Tapi kemudian dengan dukungan rakyat serta para pemerintah, pemberontakan bisa dipadamkan. Juga dari luar, Belanda melakukan 2 kali agresi militer untuk menggagalkan pembentukan negara Indonesia. Tapi tetap kita bisa survive. Jadi kita bisa mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia sampai sekarang. Jadi kalau mau dianggap kemerdekaan Indonesia itu hadiah dari bangsa asing, tidak benar. Oke Pak, sekian dari pertanyaan saya. Makasih banyak ya Pak sudah membantu. Oke teman-teman, sekian dari perbincangan kami dengan Bapak Ari selaku narasumber kami di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Menteng Raya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Ya, tadi kami sudah melakukan wawancara dengan salah satu narasumber kita yang berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang bernama Pak Ari. Nah, saya ingin memberikan tanggapan terakhir apa yang sudah diberi oleh narasumber kami. Saya ingin memberitahu bahwa dulu saat pembuatan proklamasi sempat tidak diizinkan oleh pemerintahan Jepang. Tetapi dengan adanya sikap Soekarno-Hatta yang semangat atas kemerdekaan Indonesia, ia tetap merumuskan naskah proklamasi bersama Mohatta dan dengan teman-temannya dalam perumusan naskah proklamasi. Setelah itu, setelah perumusan naskah itu selesai, dilanjutkan atau diketik oleh Syautim Malik. Nah, akhirnya pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berhasil mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dengan membacakan proklamasi yang ditempatkan di Jalan Proklamasi nomor 1. Nah, jadi saya ingin menanggapi bahwa Soekarno memiliki sikap yang semangat atas kemerdekaan Indonesia. Dikarenakan kalau Indonesia tidak secepatnya mendeklarasikan kebangsaan Indonesia, maka Indonesia akan direbut kembali oleh sekutu yaitu Belanda. Dikarenakan pada saat itu Jepang sudah menyatakan kalah terhadap Indonesia dan kepada dunia dikarenakan jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Sekian dari penjelasan kami, kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.